Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, dan selalu tetap semangat. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar pelajaran PAIP bab 6, yaitu senang bisa membaca Al-Quran Surah Al-Falaq. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Falaq. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya waktu subuh. Surah ke-113 dalam Al-Quran, dan surah ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Inti dari surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Al-Quran Surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang dengki. Adapun manfaat surah Al-Falaq, yaitu apabila kita membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Dengan demikian, surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan membacakan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Isi kandungan surah Al-Falaq yang pertama yaitu memerintahkan kepada kita untuk berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat Rabb. Al-Falaq artinya Tuhan yang menguasai subuh. Allah Maha Kuasa membela kegelapan malam dengan terangnya pagi. Dengan meyakini ini, seseorang akan yakin pula bahwa Allah Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapan dan dimanapun dengan memunculkan pertolongannya. Yang kedua, yaitu mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun makhluk lainnya, dan baik sudah dialami maupun belum dialami. Yang ketiga, yaitu mengandung permohonan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan yang terjadi pada malam yang gelap. Biasanya, malam menakutkan karena sering kali kejahatan terjadi di celah kegelapan. Akan tetapi, malam juga dipuji sebagai saat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan surah Al-Falaq yang keempat yaitu mengandung permohonan untuk memohon perlindungan dari ulah sementara orang yang dapat menjerumuskan pada kesulitan, madharat, dan penyakit, yakni dari kejahatan dan keburukan, perempuan-perempuan, penipu-penipu, dan buhul-buhul tali yang mengikat. Yang kelima, yaitu salah satu sebab utama munculnya kejahatan adalah iri hati atau hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya.
Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Hasad juga berarti keinginan memperoleh nikmat serupa dengan yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Jadi, anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan tentang surah Al-Falaq. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari mempelajari surah Al-Falaq yaitu menerangkan mengenai perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya supaya terhindar dari perasaan iri, dengki atau hasad. Para pendengki juga akan merasa sakit hati jika melihat nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang padahal ia tidaklah sedang dirugikan oleh pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi hanya kepada Allah lah tempat kita memohon perlindungan dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Itulah materi tentang surah Al-Falaq. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami dengan baik. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.